أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menghadirkan kita hari yang penuh kebahagiaan, hari kemenangan, hari di mana kita harus bergembira dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah mengatakan di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan supaya kalian bertakbir memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-takbir ayyuhal ikhwah wal akhwat, salah satu syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk untuk kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan berupa sempurnanya bulan Ramadan, yang dengannya kita beribadah, baik puasa, qiyam, tilawah, ihsan, dan seluruh segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang paling besar yang seorang muslim anugerahkan, yang seorang muslim dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takbir di dalamnya ada pengagungan, dan pengagungan itu sendiri adalah inti daripada tauhid. Berapa banyak kaum muslimin, bahkan berapa banyak orang di luar sana yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya ia pun jatuh kepada kesyirikan, yang dengannya ia pun jatuh di dalam kemaksiatan, yang dengannya ia jatuh dalam khurafat dan semisalnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sesungguhnya orang-orang kufar tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan, sehingga mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an, sementara bumi semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, was samawati matwiyatun bi yaminihi, sementara langit di genggaman Allah, langit akan digulung oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab terbesar seorang beribadah, seorang dijauhkan dari kemaksiatan serta kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang yang jatuh kepada kesyirikan
dikarenakan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para muslimat tidak menggunakan hijab? Karena sejatinya mereka juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah memerintahkan kepada mereka untuk menggunakan hijabnya. Akan tetapi kita melihat sebagian kaum muslimin di malam Id, bahkan setelahnya, melepas jilbabnya. Kaum muslimin, khususnya para ikhwan, para lelaki, jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu semua dikarenakan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah menyempurnakan bulan Ramadan, yang telah mengantarkan kita kepada hari yang penuh kebahagiaan ini, kepada hari yang penuh dengan kemenangan ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyu'ida ilaina Ramadana a'waman adidah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita kembali kepada Ramadan-Ramadan berikutnya, yang dengannya kita bisa fokus untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, sosok suri teladan yang sangat baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mengenal arti dari ibadah hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi ibadah itu sendiri sampai akhir hayat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersikeras untuk bisa menghadiri salat berjamaah di masjid sementara beliau dalam keadaan sakratul maut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kami ingatkan kepada saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah jalan yang menyelamatkan seseorang di atas dunia dan lebih-lebih ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah wa ta'ala mengatakan, a'zamul wasiyah li hadhihi al-ummah taqwallah. Wasiat terbesar yang harus disematkan untuk umat ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah mewasiatkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada umat-umat terdahulu, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kami wasiatkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab dan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, jalan keselamatan, jalan kita dengannya dijauhkan dari api neraka, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan mereka, orang-orang yang bertakwa, dari api neraka. Kemudian kami selamatkan mereka, orang-orang bertakwa, dari api neraka. Dan kami biarkan orang-orang zalim terdiam berlutut di neraka jahannam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah mengajarkan kita untuk meningkatkan ketakwaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ramadan sebab untuk kita menjadi orang yang bertakwa, karena takwa adalah kunci kebahagiaan, karena takwa kunci dari segala kesulitan hidup, baik dunia ataupun di akhirat kelak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kepada para sahabat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya
aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hak nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan serta mengingatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya untuk bertakwa kepadanya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk para sahabatnya, kepada para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, maka kita lebih pantas untuk diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengenal apa itu takwa dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bulan Ramadan, semalam tatkala terbenam matahari di ujung barat sana, maka berakhir Ramadan, maka kita berharap pada hari ini untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa haqiqatul 'id, dan inilah hakikat atau sesungguhnya id itu sendiri. Karena id sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, laisal 'idu liman labisal jadid, walakin al-'id liman ta'atuhu tazid. Id bukan hanya sebatas dengan mengenakan pakaian baru, akan tetapi id adalah bagi orang-orang yang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tatkala berakhir kemarin dan 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janji-janjinya, dengan kemuliaan-kemuliaannya, dengan segala fadail, keindahan yang ada pada bulan Ramadan. Akan tetapi kemarin ia pun meninggalkan kita. Ramadan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahalanya, maka ia akan terampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita sering mendengar ustaz-ustaz kita mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun mengerjakan qiyamul lail dikarenakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Begitu juga Ramadan datang dengan itqun minan niran, dengan pembebasan dari api neraka, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu ada pada setiap malamnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyaj'alani wa iyyakum min utaqa' minan nar, minal mu'taqina minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ana dan antum sekalian orang-orang hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Ramadan telah berlalu fadilahnya, berlalu kemuliaannya. Hanya saja tinggal kita, apakah kita akan berlalu, apakah kita akan meninggalkan sesuatu yang baik, jejak-jejak yang akan kita hadapi di kemudian hari. Apakah kita akan hadapi semua itu dengan ketakwaan, apakah kita akan hadapi hari-hari selanjutnya dengan apa yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai setelah bulan Ramadan berakhir maka sepi-sepi masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan berakhirnya Ramadan berakhir semangat kita membaca Al-Quran. Maka jangan sampai dengan berakhirnya Ramadan
kita jarang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara berkata Ibu Abi Musa Al-Asy'ari dalam hadis yang sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Tuhannya, berzikir, mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaannya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandang waktu, tidak pandang bulan, yang dia pandang siapa yang di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang muslim menanamkan pada dirinya, menanamkan pada hatinya bentuk penghambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikecam oleh sebagian ulama yang mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mana mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali pada bulan Ramadan. Jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, Ramadan juga telah berlalu. Keistimewaan yang begitu indah yang kita saksikan bersama-sama, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyirul masya'in fi dhulmatil lail ila al-masajid bin nur tamah yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan salat. Berikan kabar gembira kepada mereka yang rela menempuh perjalanan jauh, yang rela salat malam di tengah kegelapan malam bersama kaum muslimin. Berikan kabar gembira kepada mereka berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada cahaya kecuali orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Basyiril masya'ina ila al-masajid fi dhulmatil lail bin nurit tamah yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah malam menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala guna salat qiyamul lail dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, seiring berlalunya Ramadan, seiring kita mendapatkan banyak faidah, banyak ketaatan, banyak ibadah di dalamnya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga untuk mengistiqomahkan hati kita di atas ketaatan tersebut, untuk mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu semua min alamatis sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seorang muslim harus senantiasa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa istiqamah di atas ketaatan, di atas sabil, di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah yang sahihah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Alaikum bis-sabili wa sunnah." Hendaklah kalian tetap konsisten, berada kokoh kuat di atas jalan sabil, di atas jalan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikatakan dengan makna istiqamah. Makna istiqamah sebagaimana kata Nabi, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamah di atas ketaatan tersebut, di atas keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya di penghujung kehidupannya, di sakaratul maut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan merasa khawatir terhadap apa yang engkau akan dapatkan di kemudian hari, di hari akhirat. Jangan pernah merasa khawatir,
tatkala engkau beriman kemudian istiqamah di atas keimananmu. Wala tahzanu, dan jangan pula merasa bersedih terhadap keluarga, harta yang kau tinggalkan. Karena sejatinya tatkala seorang beriman kepada Allah dan istiqamah di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur keluarganya. Allah Subhanahu wa taala juga yang akan mengatur hartanya, sehingga keluarga dan hartanya tersebut tidak akan keluar dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kalian. Istiqamah ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna istiqamah, beliau mengatakan alla tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini makna istiqamah yang paling tinggi, yaitu jangan sampai kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengagungkan kuburan dibandingkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengagungkan makhluk di atas pengagungan kita kepada Sang Khalik Allah Jalla wa ala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah wa ta'ala, makna istiqamah adalah istiqamatil qalbi ala tauhid, istiqamahnya hati terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya istiqamah. Ini adalah istiqamah yang sebenarnya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala seorang sudah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan berbagai macam kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim tidak boleh tatkala keluar dari Ramadan kemudian ia kembali kepada kemaksiatan, ia kembali kepada kelalaian setelah dia tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ia tersibukkan dengan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai berakhirnya Ramadan berakhir ketaatan-ketaatan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Datang Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an, ajarkan kepadaku tentang sesuatu atau beritahukan aku suatu perkataan dalam Islam yang mana aku tidak akan bertanya kepada orang atau kepada seorang setelahmu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan jawami'ul kalim, kata ringkas akan tapi banyak maknanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan keimanan tersebut. Dan ini yang kita inginkan, buah dari Ramadan. Ini yang kita inginkan, continue, konsisten dalam ibadah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah dawamuha wa in qall. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus walaupun itu sedikit. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keistiqomahan kepada diri kita. Dan harapan tersebut dan sebab-sebab keistiqomahan tersebut ayuhal ikhwah sangat penting untuk kita ketahui. Salah satu yang bisa memberikan keistiqomahan kepada hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tadarruk, dengan sebab meminta, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah keimananku di atas ketaatan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampunkan dosanya, yang telah berlalu dan akan datang, meminta keistiqomahan, meminta keteguhan,
meminta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lebih pantas untuk meminta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami nasihatkan kepada kaum muslimah yang berbahagia, at-tahirah, at-tayyibat, kepada kaum muslimah yang suci, lagi bersih, lagi baik, untuk kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hak-hak kalian, jaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka dengan itu kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'daha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Seorang wanita tatkala ia salat pada 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadannya, dan taat kepada suaminya serta menjaga kemaluannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu manapun yang kalian inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kalian, wahai para ummahat, wahai para ibu-ibu, saudara-saudari, saudari-saudariku muslimah. 4 syarat kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang kalian sukai. Yang pertama, menjaga salat 5 waktu kalian. Yang kedua, puasa pada setiap Ramadannya, setiap tahunnya. Kemudian taat kepada suami kalian. Taatlah kepada suami kalian dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia ataupun sedih. Taat kepada suami kalian. Kalau seandainya suami kalian pun akan menikah lagi, tetap wajib kalian taat kepada suami kalian, karena suami kalian jannatuki wa naruki, karena suami kalian surga ataupun neraka bagi kalian. Maka tidak boleh kalian membangkang kepada suami kalian. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap taat kepada suami-suami kalian, karena dengan itu kalian akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayyuhal muslimah, jaga jilbab kalian. Ingat, semua badan kalian adalah aurat, tidak boleh diperlihatkan bagi orang asing bagi kalian, kecuali hanya tangan dan kecuali hanya wajah dan telapak tangan kalian. Kemudian kami berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menikahkan para pemuda-pemuda kita dan menikahkan pemudi-pemudi kita, karena dengan menikah hawa nafsu kalian bisa terkendalikan. Kami juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah serta memperbaiki keadaan kaum muslimin, khususnya pemuda dan pemudi, karena kebaikan kalian wahai para pemuda dan pemudi adalah tolak ukur kebaikan masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a ibadatina ya Rahman ya Rahim ya Sami'ad du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqidh al masjid al aqsa min al yahud al muhtallin al ghasimin alaihim la'natullah. Allahumma anqidh al masjid al aqsa min al yahud al ghasibin al muhtallin ya Rahman ya Qawi ya Aziz. Allahumma ansur ikhwanina al mujahidin fi Palestin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في كل مكان يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت يا القوي يا عزيز يا كريم يا ذا القوة يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحمن يا عليم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.